Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ngaji KGI kembali hadir di IG Live. Kali ini kita akan membahas tema yang tak kalah pentingnya dengan tema-tema sebelum ini. Dan bersama saya akan hadir Mbak Ihda Fildafatin Habibah dari SCC Student Crisis Center UIN, membahas tentang ruang aman di ranah privat maupun publik dalam perspektif Islam. Assalamualaikum Mbak Ihda. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu Siang. Ustazah. Ini saya panggilnya apa ini, Bu? Enaknya Ibu Ustazah atau Bu Doktor nih? Nur. Ibu, Ibu Nur Ibu. aja. Ya, oke, siap, Ibu Nur. Mohon izin saya buka nggih, Bu? Monggo, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman dari Ngaji KGI dan para sahabat-sahabat dari Student Crisis Center Ulul Albab UIN Malang. Baik, pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi kita, saya Ihda Filzawatin Habibah, dan dengan pemateri terbaik kita, Ibu Dr. Nur Rofiah Bil Uzem, yang tentunya adalah salah satu sosok tokoh wanita yang terkenal, dosen PTIK Jakarta nggih Bu nggih, dan founder Betul. di KGI ini. Baik Ibu, mohon izin agar kita kenal terlebih dahulu nggih Bu nggih. Jadi biar kita lebih akrab. Jadi teman-teman, kali ini saya perwakilan dari SCC dan alhamdulillah kita akan mengadakan sesi diskusi kita. Kebetulan alhamdulillah banget kita dapat kesempatan bisa kolaborasi dengan ngaji KGI ini. Dengan insya Allah diskusi kita ini diskusi kolaborasi Ramadan dengan judul Ruang Aman dalam Ranah Private dan Public Perspektif Islam. Ya tentunya nanti akan dibantu dijelaskan, akan diarahkan oleh ibu kita, Ibu Nur ini. Gitu nggih Bu nggih? Ibunya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Ihda sehat juga. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Baik, Bu. Mungkin gimana nih, Bu? Kita bisa langsung mulai terlebih dahulu Boleh atau gini aja, Bu? Nggih. kenalin Mungkin dulu ya dari lembaganya Mbak Ihda. dalam pripun, Bu? Lembaganya, lembaganya diperkenalkan apa itu Nggih. SCC Ulul Nggih. Albab. Ya, Bu. Jadi tahun berapa, terus apa punya layanan di sana? Nggih. Mungkin secara singkat nggih, Bu nggih. Jadi SCC di sini teman-teman semuanya yang menonton live Instagram kita pada siang hari ini. Jadi SCC itu adalah singkatan dari Student Crisis Center Ulul Albab. Jadi ini adalah salah satu lembaga komunitas bisa dibilang gitu juga, teman-teman yang peduli akan gender dan lain sebagainya. Jadi kami di sini selalu mewadahi teman-teman dalam hal pengaduan, dalam hal apa aja yang semisal ada di UIN Malang. Terutama kami gini, teman-teman. Jadi kita lebih bersahabat banget sama mahasiswa. Jadi terkadang kan ada tuh wadah wadah di kampus-kampus, akan tetapi di sini kita mulai lebih dekat gitu dengan mahasiswa. Jadi kalau menciptakan ruang aman di SCC ini sendiri. Jadi SCC ini termasuk organisasi yang merdeka gitu lah Bu. Jadi udah berjalan. Saya ini termasuk yang 2 periode. Saya periode kedua, jadi kita juga masih baru. Akan tetapi alhamdulillah sudah lumayan punya eksistensi dari teman-teman UIN Malang sendiri. Dan biasanya kita juga kolaborasi dengan beberapa lembaga yang lain yang tentunya satu lini dengan adanya kita gitu sih Bu. Mungkin secara Oke. singkatnya. Aduh, jadi mungkin kita mulai saja ya Bu ya diskusi kita pada kali ini. Ibu, Oke. kalau menurut jenengan konsep dari ruang aman itu sendiri gimana sih Bu secara umum maupun pandangan Islam terhadap adanya ruang aman itu sendiri bagaimana gitu? Eh, terima kasih Mbak Ida.
Ruang aman itu ya ruang yang bisa membuat siapapun punya kesempatan atau dia menjadi semacam lahan subur ya, yang menumbuhkan potensi-potensi baik bagi setiap orang ya, secara fisik, intelektual, dan spiritual. Jadi ruang itu menjadi ruang aman karena setiap orang itu bisa menjadi dirinya sesuai dengan jati diri sebagai hanya hamba Allah, sehingga dia tidak diperhamba oleh siapapun termasuk dirinya. Dan dia juga sebagai khalifah fil ard ya, yang punya tugas mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, sehingga dia tidak dihalang-halangi untuk bisa bermanfaat, dan dia juga mendapatkan manfaat dari ruang itu. Karena setiap ruang di dalam Islam itu sesuai dengan mandat tadi, itu sebetulnya menjadi ruang bersama. Bukan hanya rumah-rumah bersama bagi seluruh anggota keluarganya, tapi bangsa ini juga, ya negara ini ya ruang bersama bagi seluruh warga negara. Dan milik bersama itu artinya semua tanpa kecuali itu punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Ruang apapun. Makanya ini mungkin yang agak berbeda banget ya antara ruang yang dolim. Saya sebutkan 3 ciri nih. Apa sih Iya, bedanya Bu. ruang yang tidak aman, sebut saja ruang yang dolim, dengan Oke. ruang yang aman atau islami. Mau itu ruang privat maupun publik. Nah, ruang yang dolim atau tidak aman itu hanya memberi manfaat pada pihak yang kuat. Untuk perguruan tinggi, kalau dia hanya memberi manfaat pada pihak yang kuat, sementara dia menjadi musibah karena tidak aman buat pihak yang lemah dalam setiap relasi, maka ruang yang aman atau ruang yang islami itu menjadi anugerah bagi semua pihak, termasuk dan terutama bagi pihak yang lemah dalam setiap relasi. Maka ciri ruang aman itu dia membuat nyaman pihak yang lemah atau du'afa dan pihak yang rentan atau mustad'afin. Makanya mewujudkan ruang aman, mau di rumah, ruang privat ya, maupun di luar rumah, itu harus memberi perhatian khusus pada pihak yang lemah dan rentan. Itu niscaya banget. Misalnya di rumah ya, mungkin istri, mungkin Simba karena sudah lansia, mungkin anak kecil. Ya mungkin juga sebetulnya suami atau ayah ketika dia dalam kondisi lemah. Dia prinsip dasarnya itu beri perhatian khusus pada pihak yang lemah dalam setiap relasi. Kalau di kampus misalnya ya, Iya. antara mahasiswa dan dosen itu kan kecenderungannya dosen lebih kuat, walaupun tidak Iya. selalu. Ya, jadi mahasiswa itu anaknya rektor, ya, dia bisa lebih kuat dan gitu. Maka Iya. ini harus hati-hati melihat relasi kuasa itu dan menyimpulkan siapa yang lemah dan kuat itu. Karena power itu dinamis sekali. Atau staff, office boy, office girls, Pak Satpam, atau siapapun lah yang berada dalam posisi lemah itu,
harus diberi perhatian khusus. Kalau nggak diberi perhatian khusus, ya kemungkinan besar mereka dianggap nggak ada dalam proses mewujudkan ruang aman itu. Karena yang kuat ya aman-aman saja, bang, kuat. Enggak ya Bu ya, karena merasa dirinya sudah punya posisi yang enak gitu nggih. Kalau kuat itu aman, karena orang berbuat dolim itu rata-rata ya, pada umumnya, ya pada yang lebih lemah. Mau berbuat dolim pada yang lebih kuat, ya dia mikir sekian kali akan habis kalau, kan begitu. Nah yang kedua nih Mbak Ihda, yang kedua, dalam ruang yang tidak aman atau ruang yang dolim, itu ada akhlak mulia. Cuma hanya dari pihak yang lemah atau rentan pada pihak yang kuat. Sementara pihak yang kuat itu dianggap wajar, normal, berakhlak tercela. Itu ruang yang nggak aman. Ruang yang dolim itu begitu. Makanya di ruang yang aman, itu harus dibangun betul ini tradisi akhlak mulia semua pihak, termasuk terutama akhlaknya pihak yang kuat pada pihak yang lemah. Gitu. Sivitas akad terbuka, misalnya punya statuta atau apapun ya, itu yang harus, itu kan biasanya yang berhak membuat aturan itu pihak kuat, ya kan? Nggih, bener Bu. Di ruang manapun itu umumnya yang punya kuasa untuk membuat peraturan itu adalah pihak yang kuat. Nah, aturan ini kan sebetulnya ikhtiar untuk membangun akhlak mulia gitu. Tetapi karena yang membuat yang kuat, maka sangat mungkin itu akhlaknya pihak yang kuat itu diabaikan, sementara akhlaknya pihak yang lemah itu diatur rinci sekali gitu. Tapi rinci banget. Lalu yang kuatnya nggak diatur, dia diri sendiri gitu. Nggih, bener ya Bu ya. Makanya kan di dalam menciptakan ruang yang aman ya, dimanapun berada, itu posisi yang kuat dan lemah itu harus setara. Setara itu didudukkan sebagai subjek penuh, bukan subjek dan objek, apalagi yang kuat bukan yang kuat subjek primer, yang lemah subjek sekunder, apalagi yang kuat subjek, yang lemah objek. Harus setara. Harus setara. Setara itu artinya adalah semua bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Jadi jangan pihak lemah itu dikecualikan dari kemaslahatan. Misalnya tidak boleh mengotori. Ntar yang kuat ngotorin boleh. Kalau yang lemah ngotori baru dilarang. Boleh gitu ya. Tidak boleh. Ya kan? Kalau nggak setara begitu. Kalau nggak setara itu, pihak yang lemah ada kecenderungan besar untuk dikecualikan dari manfaat kehidupan dan dikecualikan dari keharusan dilindungi dari kemungkaran. Nanti kalau yang lemah berbuat buruk, dihukum. Tapi kalau yang kuat, enggak. Gitu. Yang lemah nggak bersalah bahkan dihukum, yang kuat bersalah nggak dihukum. Itu jelas dolim banget itu. Karenanya, dalam sistem yang dolim, di ruang yang tidak aman, itu ada ciri ketiga nih. Yang lemah itu disuruh tunduk mutlak pada yang kuat. Harus tunduk. Entah melalui peraturan, entah melalui ancaman, entah melalui apapun. Harus tunduk mutlak. Pokoknya yang kuat maunya begini, ya harus begitu. Gitu. Nggak ada pilihan. Nah kalau dalam ruang yang aman,
Ini ciri keempat dari ruang yang aman itu, pihak kuat dan lemah. Nah, ini kesetaraan nih. Pihak kuat dan lemah itu hanya tunduk mutlak kepada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. Termasuk dan terutama kebaikan bagi pihak yang lemah dan rentan itu. Gitu. Jadi mesti tunduk mutlak pada Allah, sudah nggak tunduk mutlak kepada siapapun, sehingga aturan apapun dikritisi, manfaat buat bersama atau tidak, gitu. Lalu, jadi ini sebenarnya ada hadisnya yang saya sering banget, karena ini hadis inspiratif sekali untuk membawa semua relasi itu dengan tauhid itu. Tauhid itu bukan hanya di sini gitu, atau di hati sebagai sebuah keyakinan. Tauhid itu memang di hati, tetapi pembuktiannya dalam perilaku yang terukur. Pengamalannya gitu nggak Bu? Nggih? Betul. Jadi pengamalan itu kayak ginilah, ada orang yang bilang, aku cinta padamu. Oke. Nanti kan tinggal perilakunya mencerminkan kenyataannya apa enggak. Kalau bilang cinta-cinta sampai berbusa-busa tapi perilakunya itu tidak mencerminkan cinta, ya sejatinya dia tidak cinta. Bohong. Sama dengan tauhid juga begitu, syahadat ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan berarti benar-benar hanya menuhankan Allah. Benar-benar hanya tunduk mutlaknya itu pada Allah. Dan tunduk mutlak tidak pada selain Allah, tidak juga tunduk mutlak pada Allah sambil tunduk mutlak pada yang lain. Itu juga tidak boleh. La ilaha itu artinya benar-benar nggak ada yang dituhankan, baik dengan menamainya Tuhan atau tidak. Dan baik pada pihak lain maupun pada diri sendiri. Pelaku kedoliman itu menuhankan dirinya, karena dia menuntut untuk ditaati secara mutlak. Nah, hadis itu bunyinya gini, la ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam membangkang pada khaliq. Nah, kita itu kan diperintahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, berarti semua perbuatan buruk ya pembangkangan. Tinggal nanti kan nalar ya, akal dan nurani kita mesti dipakai untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk. Baiknya buat diri sendiri doang, tapi buat orang lain bahaya. Baiknya buat orang lain doang, tapi buat kita bahaya. Itu kita diberi nalar dan hati nurani. Nah, innamat ta'atu, sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk, ini termasuk taat pada diri sendiri loh, jangan salah. Fil ma'rufi, hanya dalam kebaikan bersama. Makanya saya mengatakan tadi, kalau dalam sistem yang dolim, ruang yang tidak aman, itu yang lemah harus tunduk mutlak pada yang kuat. Sementara dalam ruang aman, mau privat, mau publik, itu semua pihak yang kuat dan lemah itu hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk mutlak pada nilai kebaikan bersama. Termasuk dan terutama pihak yang lemah itu, pihak lemah dan rentan. Ini ciri ketiga ya Mbak, ruang aman itu. Nah yang terakhir nih, ciri keempat. Nah ciri keempat itu di ruang yang tidak aman atau yang dolim, power dalam bentuk apapun ya. Kalau di kampus itu ya bisa ilmu, itu kan power juga, daya, modal sosial. Bisa kedudukan seperti sebagai dekan, rektor, dosen, mahasiswa. Nanti di mahasiswa ada BEM, ada mahasiswa biasa, kan beda itu kedudukannya kan. Dia punya power. Bisa juga berupa ekonomi.
nanti sangat mungkin tuh dosen secara posisi lebih kuat, tapi muridnya tajir melintir misalnya gitu. Sementara dosennya pas-pasan, itu bisa jadi secara ekonomi relasinya jadi lebih lemah dosen itu. Nah, relasi apa, power dalam bentuk apapun, kalau dalam ruang yang tidak aman, itu akan dianggap sebagai alasan yang mewajarkan pihak kuat sewenang-wenang pada pihak yang lemah. Sewenang-wenang. Ya, jadi kayak yang ya pantaslah dia itu apa gitu, makanya dia berbuat gitu. Pantaslah dia kaya makanya sombong. Gitu. Pantaslah dia berkedudukan tinggi sehingga harus dihormati walaupun salah, misalnya gitu. Jadi power itu dijadikan alasan untuk membolehkan, membenarkan, mewajarkan pihak yang kuat untuk sewenang-wenang pada pihak yang atau berakhlak buruk pada pihak yang lemah dan rentan. Nah, karenanya ruang aman, mau di rumah, di kampus, dimanapun berada, itu ditandai dengan keyakinan bersama bahwa power dalam bentuk apapun itu adalah amanah dari Allah untuk memberdayakan, bukan memperdaya pihak yang lemah atau yang rentan. Maka dalam ikhtiar berislam itu kan tadi itu ya, tauhid dengan membuktikan, mewujudkan kemaslahatan bersama. Maka berislam itu adalah proses terus-menerus mengubah ruang yang tidak aman menjadi lebih aman, semakin aman, seaman mungkin dan seaman-amannya gitu. Berislam itu. Pembuktian tauhid itu adalah dengan ikhtiar terus-menerus mewujudkan kebaikan bersama, termasuk dan terutama yang harus diberi perhatian khusus pihak yang lemah dan rentan dalam setiap relasi. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi prinsip dasarnya nanti begini, ini yang menurut saya luar biasa ya. Jadi musuh Islam itu kedoliman, bukan orangnya. Karena orang yang berbuat dolim, dia bisa tahu, bisa berhenti gitu dari kedolimannya. Tapi kedoliman tetap kedoliman, mau dilakukan oleh kita, mau dilakukan oleh teman kita, mau dilakukan oleh dosen, rektor, dekta, kedoliman gitu. Dia harus dilawan. Tetapi pada pelaku kedoliman, kita tidak boleh, kalau kan gini, hadisnya lagi nih, ini juga sering banget saya kutip. Unsur akhlak doliman atau madluman gitu. Itu saya saja pas baca itu, dahsyat banget ini hadis. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Korban kedoliman atau yang didolimi ini kan kita clear lah, orang paham bagaimana menolong korban kedoliman, bahwa korban kedoliman itu memang harus ditolong, kan ini sudah kayaknya nggak perlu mikir kenceng-kenceng. Tapi kenapa kita disuruh menolong orang yang berbuat dolim? Juga gitu ya. Orang yang berbuat dolim itu harus ditolong. Lalu ditanya oleh para sahabat itu, gimana cara menolong orang yang berbuat dolim, pelaku kedoliman? Kata Rasulullah, cegah dan hentikan dia dari kedoliman. Maka engkau telah menolongnya. Berarti kita mesti fokus nih pada kedoliman. Ya tentu saja ya, penting untuk mengikhtiarkan misalnya peraturan kayak Kemendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual, itu kan bagian dari ikhtiar struktural untuk membangun ruang aman dan mencegah sivitas akademika manapun
untuk berbuat kekerasan seksual karena takut ada ancamannya. Itu kan lagi menolong calon pelaku kedzaliman supaya tidak berbuat dolim dan menolong pelaku kedzaliman untuk tidak mengulang. Itu. Jadi ruang aman itu mesti diikhtiarkan. Kalau mungkin ya kita ikhtiarkan sendiri ya. Kalau nggak mungkin, oh ya kita mesti minta tolong pada yang lebih kuat. Tapi ternyata yang lebih kuat malah membela pelaku. Membelanya bukan menolong untuk mencegah, malah membiarkan misalnya. Oh berarti ya kita minta tolongnya pada yang di atas kampus. Siapa lagi ya menteri pendidikan, siapa lagi? Maka muncullah Permendikbud itu. Itu mungkin Mbak Ida ya, secara umum kalau ruang aman itu kayak apa ya, cirinya mungkin 4 itu deh, biar buat kita semua berproses itu arahnya ke sana gitu. Walaupun mungkin dimik-dimik, arahnya ke sana, jangan kebalik. Oke, siap Bu. Jadi tadi Bu Nyai, tadi saya ngeliat dari komen-komentarnya juga hadir Bu Nyai gitu. Jadi saya kayak bener-bener Masya Allah sekali bisa punya kesempatan bisa live Instagram bareng Bu Nur ini. Baik Bu, tadi kan jenengan sudah menjelaskan terkait bagaimana sih konsep ruang aman itu secara umum, juga pandangan Islam itu ruang aman itu gimana. Kalau dari pandangan hukum Islam sendiri Bu, untuk menciptakan ruang aman dalam ranah private dan publik itu bagaimanakah, ada nggak cara-cara khusus atau pengaplikasiannya gitu seperti itu gitu, bagaimana Bu antara hukum Islam dengan penciptaan ruang aman yang ada kita saat ini gitu Bu? Nah ini juga menarik untuk direnungkan ya. Jadi maqasidus syariah, hukum Islam itu punya tujuan. Saya sebenarnya bukan orang hukum ya, saya orang tafsir. Tapi dari yang sederhana, kemaslahatan bersama itu kan maqasidus syariah, tujuan syariah. Nah, ada beberapa bentuk ya, misalnya hifdzuddin. Hifdzuddin itu menjaga agama. Menjaga agama itu tidak terbatas pada kita bisa beribadah, tidak hanya terbatas itu. Karena beribadah itu berkaitan hubungan, misalnya ibadah mahdhah itu ya, sholat, puasa, haji, tidak sekedar itu. Tapi ibadah itu kan sedang memperbaiki nih komitmen kita dengan Allah. Sholat, puasa itu semua adalah proses memperbaiki komitmen. Tapi lagi-lagi harus dibuktikan, itulah harus dibuktikan. Makanya hifdzuddin itu di samping punya ruang untuk beribadah, tapi juga punya ruang atau ada supporting system ya bagi semua orang untuk bisa menjadi versi diri yang terbaik itu. Bisa bermanfaat secara optimal. Tidak dihalang-halangi untuk bisa menjadi versi diri yang terbaik gitu. Itu kan ajaran agama itu. Poin kalau mau diperes-peres kan inna akramakum indallahi atqakum. Itu ajaran inti dari agama loh. Semua ajaran agama itu bergerak ke sana. Yaitu tauhid. Takwa itu kan tauhid kepada Allah, komitmen hanya menuhankan Allah itu loh. Yang dibuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan kepada sesama makhluk Allah. Atau iman kepada Allah yang dibuktikan dengan amal saleh atau perilaku baik pada sesama makhluk Allah, atau hubungan baik dengan Allah. Pokoknya gini deh, hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Itu inti agama. Maka hifdzuddin yang menjadi tujuan syariah itu tidak sebatas pada ibadah ritual, tapi juga ibadah-ibadah sosial.
yang hubungannya dengan makhluk ini loh, menjaga kelestarian alam dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Maka menjaga jiwa itu kan meniscayakan ruang aman. Bagaimana mungkin jiwa kita, menjaga jiwa itu tidak hanya dari kematian. Nah, ini juga harus dimengerti Bang. Menjaga jiwa itu tidak hanya dari kematian. Kematian itu puncak dari pelanggaran jiwa deh, dengan dibunuh itu ya. Nggih. Tapi juga menjaga dari segala sesuatu yang membuat jiwa terancam. Membuat jiwa terancam dari aneka kedoliman. Jiwanya ini nggak tenang karena takut diperkosa, takut pelecehan seksual, takut itu kan jiwa enggak, mana ada jiwa tenang kalau terancam. Ancaman itu bermacam-macam. Jadi menjaga jiwa kan gini ya, kalau dalam fikih itu al-amru bisyai'in, memerintahkan sesuatu itu amrun, perintah biwasa pada ya sarprasnya, pada perantaranya, persyaratannya. Maka menjaga jiwa jelas banget perlu ruang aman. Ayo tarik ke situ. Mari kita biasakan ya. Bicara menurut Islam itu berangkatnya dari maqasidus syariah. Hifdzul akli, menjaga akal. Berarti ruang aman itu ya yang membuat setiap orang itu terjaga nalar kritis dan sehatnya. Tidak ada pembodohan, kita tidak dipertontonkan dengan perilaku-perilaku yang mencederai akal sehat. Tidak ada aturan yang enggak, tidak ada. Itu pasti akal kita akan kebingungan ya kalau ada ini kok orang bisa gitu, gimana sih gitu, malam begitu tuh ini orang salah kok dibiarkan malah diberi kepercayaan gitu, ini orang jahat kok dikasih kepercayaan, gimana sih, itu kan nalar kita ternodai gitu, ternodai. Jadi menjaga akal itu ya sebetulnya ada dua konsep maqasidus syariah itu kan, yang satu mencegah keburukan, yang satu mewujudkan kebaikan. Menjaga jiwa. Lalu hifdzul ird. Tadi hifdzul aqli. Hifdzul ird itu kan menjaga martabat. Martabat siapapun, terutama dan termasuk dan terutama pihak lemah dan rentan. Pokoknya du'afa dan mustad'afin itu harus diberi perhatian khusus. Termasuk dalam memahami maqasidus syariah. Karena kemaslahatan itu nggak boleh menjadikan pihak kuat sebagai standar tunggal. Nanti kacau balau, hanya maslahat buat yang kuat doang. Hifdzul ird, menjaga martabat. Martabat siapa? Siapa saja, termasuk dan terutama pihak lemah dan rentan, itu harus dijaga betul itu. Karena kalau yang kuat kan bisa menjaga martabatnya dan kemungkinan juga kemungkinannya lebih kecil martabatnya di lain. Tapi yang lemah ini kan rentan sekali. Hifdzun nasl, coba menjaga keturunan itu ya ayo kaitkan dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi laki-laki, sistem reproduksi perempuan, gimana caranya hanya digunakan secara halalan thayyiban wa ma'rufan. Secara halal diperbolehkan oleh agama, ya jangan zina. Apalagi memperkosa. Zina juga boleh. Gitu, cara berpikirnya itu begitu. Jangan melarang perkosaan berarti membolehkan perzinahan. Ya, perzinahan juga dilarang. Apalagi memperkosa. Zina yang suka sama suka aja dilarang, apalagi memperkosa. Itu kan satu pihak memaksa pihak lain untuk zina. Ini perkosaan di luar perkawinan kan gitu. Mestinya ya dengan Permendikbud itu minimal nih yang mengandung zina, yang mengandung kekerasan itu ada sanksi hukumannya. Nah yang nggak ada kekerasannya, ya Pak, pendekatannya mungkin berbeda, silakan, karena ini lagi bicara tentang kekerasan gitu. Bahasa kekerasan seksual yang dibahas itu
Bukan berarti yang nggak dibahas itu pasti diizinkan. Tidak, tapi bukan di sini letaknya. Aturannya bukan di sini. Ini lagi fokus pada yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana didefinisikan. Tanpa Permendikbud, nanti malah zina tambah nggak ada sanksi sama sekali, termasuk yang ada kekerasannya. Itu. Kadang dibalik-balik ini. Lalu apa tadi ya? Hifdzul nasl itu berkaitan dengan sistem reproduksi, jangan sampai misalnya sivitas akademika atau dalam konteks rumah tangga ya jangan sampai ada orang kok berketurunan dengan cara yang berbahaya. Misalnya dinikahkan di usia anak. Nah, ini yang mengapa penting memberi perhatian khusus pada pihak yang lemah dan rentan. Ini kalau dalam reproduksi perempuan harus diberi perhatian khusus loh. Karena kan sistem reproduksinya beda banget sama laki-laki. Saya berkali-kali ngomong, biarin ya saya ulang ya. Laki-laki itu tubuhnya dalam bereproduksi itu cuma ngeluarin mani. Cuma menitan, bahkan detik, dan itu nikmat gitu. Nggak ada laki-laki kesakitan karena keluar air mani, ejakulasi, lalu pingsan, enggak. Sakit, kecuali ada apa komorbid atau apa itu sakit lain yang menyebabkan itu sakit, tapi secara sistem enggak. Nah, perempuan itu dalam kondisi sehat walafiat pun menstruasi sakit ada. Kalau ada kista miom tambah sakit lagi. Kanker apa? Tumor. Hamil 9 bulan loh ini, bukan menitan apalagi detik. Melahirkan jam-jaman harian, nifas, harian, mingguan, bulanan, sampai 2 bulan. Menyusui 2 tahun. Yang laki-laki cuma menitan bahkan detik, ini jam-jaman harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dan dampaknya itu sakit, kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin. Sakit di atas sakit. Maka dalam hifdzun nasl ini, hifdzun nasl khususnya ya, itu jangan sampai perempuan itu, jadi gimana caranya menjaga hifdzun nasl itu? Ya dengan memastikan perempuan tidak mengalami masa reproduksi makin sakit gitu, walaupun laki-laki nggak mengalaminya. Karena kemaslahatan itu untuk laki-laki sekaligus perempuan. Dalam Islam kan begitu. Maka perkawinan anak, walaupun laki-laki nggak akan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui di usia anak maupun dewasa, anak perempuan hamil di usia dewasa aja wahnan ala wahnin, apalagi anak gitu. Sistem reproduksinya belum siap betul, belum matang. Secara biologis gitu. Betul. Biologis ini harus hifdzul mal. Nah, hifdzul mal nih. Gimana kita bisa menjaga harta kalau akses untuk memperoleh harta dihalangi? Perempuan itu juga perlu hifdzul mal. Berarti perempuan juga perlu punya harta gitu loh. Jangan dihalang-halang. Nah kayak tadi ya, hifdzul akli, ntar perempuan dikecualikan. Sekolah nggak penting, buat apa sumur kasur dapur itu ngapain? Lalu dikecualikan gitu loh perempuannya, hifdzul akli. Sekolah itu supaya mencerdaskan kecuali perempuan. Hifdzul mal, kecuali perempuan. Dikecualikan terus, ini makanya perlu perhatian khusus itu adalah ini. Itu sebenarnya terus berkembang ya. Kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu ada hifdzul waton, menjaga tanah air. Itu juga tanah air. Jadi menjaga tanah air, sebetulnya menjaga rumah, menjaga apapun yang ruang aman itu di ruang publik dan privat itu menjaganya itu kan bagian dari pembuktian tauhid itu. Menciptakan ruang aman dimanapun itu panggilan iman. Makanya ada ungkapan yang jangan cari hadisnya, ya nggak ada, wong ini substansi hubbul waton minal iman.
Maka hubbul jami'ah misalnya ya, hifdzul, sorry. Ya, kalau itu hubbul ya, karena cinta kan lalu menjaganya gitu. Iya bener Bu. Nah, ya sama, hubbul jami'ah misalnya ya, atau hifdzul jami'ah, menjaga perguruan tinggi itu, ya Perguruan bagian tinggi. dari iman juga, menjaga keamanan dimanapun itu bagian dari panggilan iman. Gitu kalau mau dihubungkan dengan fikih ya. Iya. Ya, prinsipnya berangkat dari prinsip-prinsip dasar gitu. Nanti akan ketemu. Ngomong apa gitu. Sekarang saya begitu. Kalau ngomong apa aja, oke, saya bawa ke misi Islam menjadi anugerah bagi semesta. Saya gitu ya. Iya. Lalu ruang aman. Ya, ruang aman itu kan syarat dari Islam bisa menjadi anugerah bagi semesta. Lalu beri perhatian khusus pada du'afa dan mustad'afin. Itu prinsip dasarnya. Maqasid syariat, ayo terjemahkan, mulai dibawa kemana-mana supaya tidak hanya menjadi nilai yang melangit. Begitu Mbak Ida, terima kasih bertanya. Saya jadi tercetus untuk pemikiran yang tadi itu. Oh iya ya, syariah ini harus dibawa kemana-mana. Ternyata Oke. nggih, ternyata semuanya dari small ini tuh bisa nyatu nggih Bu nggih Oke. kepada itu maksud syariah itu sendiri. Saya juga sangat terbuka sekali karena Ibu tadi menjelaskan jenengan tadi hifdzuddin, hifdzun nafas sampai hifdzul waton dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya segala macam entah itu ruang aman, entah itu apapun itu juga selalu terhubung kepada tauhid, panggilan iman kita juga untuk menciptakan ruang aman yang sekarang di booming-boomingnya gitu nggih Bu nggih. Baik Bu, tadi ada dua itu sih pembahasan yang sampun saya sampaikan di awal secara umum. Ini sambil itu nggih Bu nggih, berhubung sampai jam 13.30 kita sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman dan kita tetap lanjut diskusi. Jadi buat teman-teman yang lagi menonton live Instagram kami kali ini siang kali ini bisa untuk mengajukan pertanyaan, akan tetapi kita juga masih lanjut diskusi sama Ibu Nur ini. Jadi ini diskusi kita sangat seru sekali karena ternyata segala macam hal yang nggak pernah saya pikirkan ternyata nyambung ya semuanya. Apalagi dalam hukum Islam yang ternyata ilmu saya sih Bu masih rendah. Baik Ibu, teman-teman semuanya boleh bertanya bebas dan kita akan tetap lanjut diskusi juga. Baik Bu, kalau dari jenengan sendiri Bu, yang siapa sih Bu yang paling bertanggung jawab terhadap terciptanya ruang aman itu Bu? Menurut perspektif jenengan gitu. Hmm, prinsip dasarnya dulu ya, prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya yang eh, siapakah yang bertanggung jawab? Itu semua pihak. Semua pihak itu punya kewajiban menciptakan, menjaga, dan memelihara ruang aman. Siapapun. Dan itu adalah apa ya, mandat yang melekat gitu. Melekat sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia itu mandatnya adalah mewujudkan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu meniscayakan ruang aman. Tapi kalau mau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab dalam prakteknya ya, dalam prakteknya. Prinsip dasarnya adalah semuanya, cuma dalam prakteknya adalah ya mereka yang kuat gitu. Yang punya power itu yang harus menjadi apa ya, leader gitu. Dia yang kemudian memimpin untuk bagaimana ruang aman ini bisa diciptakan, karena mereka yang berpotensi, kan orang yang kuat yang berpotensi untuk membuat ruang menjadi tidak aman dengan kezaliman. Jadi power itu atau gini ya, power itu kan bisa digunakan untuk menjaga ruang aman, gitu ya, menjaga agar ruang tetap aman. Tapi bisa disalahgunakan untuk sebaliknya. Bisa itu dalam arti kemungkinan loh ya, bukan boleh. Tapi power itu mungkin disalahgunakan untuk menciptakan ruang tidak aman atau berbuat buruk sehingga ruang menjadi tidak aman.
prinsip dasarnya semua punya kewajiban untuk menjaga ruang aman. Tapi dalam praktiknya itu yang paling kuat itulah yang paling kewajibannya menjadi lebih kuat, lebih besar dari yang lain. Sehingga nanti kita menyadari bahwa power itu dinamis, power itu juga bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Maka memang seperti tadi, misalnya dalam konteks perguruan tinggi, semua orang harus menjaga diri untuk tidak berbuat buruk atau memancing orang untuk memperlakukan dirinya secara buruk gitu. Misalnya sombong gitu kan membuat orang lain jadi pengen ngeplak gitu. Ini contoh ya, contoh. Misalnya pedendang kan itu artinya mancing orang pengen ngeplak dia. Tengil misalnya, ya jangan. Jadi jangan berbuat. Jadi gimana ya caranya? Kalau nggak bisa berbuat baik ya sudahlah, jangan berbuat buruk, itu sudah cukup. Ini Islam minimalis. Islam minimalis kan gitu. Kalau nggak bisa bikin orang bahagia ya minimal nggak membuat sedih gitu. Ya wajar-wajar aja. Flat itu. Kalau nggak bisa membersihkan ya minimal nggak ikut ngelakuin. Tapi kan kita diminta untuk aktif ya, aktif. Jadi tidak hanya menjadi muslih, tidak hanya menjadi soleh-soleha, tapi muslih-muslihah. Nah, nanti begini, dalam prakteknya ya, misalnya di kasus itu, saya sudah menjaga diri, tapi saya kok masih juga diperlakukan dolim. Maka coba minta pertolongan pada yang lebih kuat di situ. Mungkin pada dosen. Dosennya ternyata melakukan. Perlu ke kaprodi. Kaprodinya teman dekatnya dosen. Ke dekan. Dekan juga bisa didukung oleh rektor. Ya, rektornya nggak berani. Ya, menteri pendidik. Itu prinsip dasarnya kan gini. Secara internal, ayo selesaikan dulu. Kalau secara internal itu bukan ini ya. Secara internal saya khawatirnya diartikan kekeluargaan lalu si yang lemah dibungkam, jangan juga. Harus ditegak, kalau bisa menegakkan keadilan sendiri. Kalau nggak bisa ya harus minta pertolongan yang lain. Misalnya di dalam rumah nih, kita dipukul sama orang tua atau suami. Kalau mungkin atasi sendiri. Kalau nggak mungkin, atasi sendiri itu begini ya, bargaining nih, kita punya kekuatan apa. Misalnya, apapun ya, kalau saya dipukul lagi, saya akan pergi. Misalnya gitu. Tapi kalau nggak mampu, oh ya minta pertolongan. Hakam namanya. Minta orang ketiga. Nanti kalau orang ketiga nggak mampu juga, ya hakim ke pengadilan gitu. Ini kan tahapan-tahapan dalam. Tapi sebetulnya gini, makanya mengapa, kalau menurut saya, kenapa kita didorong untuk menjadi versi diri yang terbaik? Versi diri yang terbaik itu sebenarnya potensi kita tuh banyak banget loh manusia itu. Misalnya dengan silat kita bisa bela diri, belajar bela diri, kita bisa membela diri sendiri. Bahkan membela teman kita yang mau didolimi, lalu menangkis pelaku kedoliman sehingga nggak jadi berbuat dolim. Cuma kan kita mengasah apa tidak gitu. Saya nggak belajar bela diri, makanya saya nggak bisa silat. Bukan berarti saya selamanya nggak. Lalu saya ditakdirkan nggak bisa belajar silat. Ya bisa kalau saya belajar. Semua orang bisa gitu kalau mau belajar. Artinya potensi itu ada. Ada untuk ada, tinggal diasah atau tidak. Semua orang bisa nyetir mobil kalau belajar. Kalau nggak belajar ya pembalap aja nggak akan bisa nyetir kalau nggak belajar.
Mana ada pembalap lahir langsung bisa nyetir kan enggak. Itu versi diri yang terbaik itu nggak bisa kita menghitung loh, tangan ini bisa apa saja, otak ini bisa, bahkan otak ini ya manusia itu kan bisa yang manfaatnya itu spektakuler banget tuh, melampaui umurnya itu bisa manfaat. Saya sih nyontohkan ini ya, yang menciptakan listrik itu Thomas Alva Edison. Itu kan sudah berapa lama meninggal itu. Loh, manfaat listriknya kok sampai sekarang ada, bahkan seluruh penduduk dunia itu menggunakan listrik. Berarti soal iman kan hanya Allah yang tahu ya. Soal imannya beliau, Allah yang tahu. Tapi soal manfaat hidup itu kan terukur sekali. Bayangin loh kalau setiap orang yang menggunakan listrik lalu dicatat sebagai pahala, apa catatannya enggak? Sangat banyak sekali ya, Bu. Kalau buku rekening itu setiap hari harus ganti buku. Mungkin setiap jam harus ganti buku rekening pahala. Nah gitu, jadi yang disebut dengan manfaat itu tidak semata-mata yang ibadah-ibadah formal ya, ibadah formal. Artinya kita itu kembali kepada Tuhan itu kan diharapkan bahwa amal baik itu tidak hanya berhenti di masjid dengan sholat, ya itu juga. Tetapi ibadah juga harus disertai dengan ibadah sosial. Itu. Jadi ya mari, makanya perempuan juga ayo jadi perempuan yang kuat. Siap, Sungguh Bu. kuat, bisa menolong dirinya sendiri, menjaga, menolong temannya, ataupun menolong teman yang mau melakukan kedoliman itu untuk mencegahnya. Itu Mbak Ihda. Jadi bisa itu yang bertanggung jawab adalah semuanya punya tanggung jawab, akan tetapi apabila belum bisa ke sana, kita bisa meminta bantuan kepada yang lebih kuat daripada kita. Baik Bu, ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabat kita, dari FR Anissa. Izin bertanya Ibu, sebagai perempuan pasti memiliki keresahan dalam beraktivitas di tengah masyarakat yang belum tentu memiliki kesadaran akan butuhnya menjaga serta menciptakan ruang aman di tengah-tengah lingkungan sosial. Bagaimana cara melindungi diri sendiri dalam rangka memproteksi serta menyadarkan lingkungan bahwa ruang aman ini perlu diterapkan. Monggo Bu, Saget, Ya, Niko. ada banyak cara itu. Pertama adalah kita sendiri memastikan diri kita aman. Masing-masing itu memastikan diri kita aman, antara ya dengan bermacam-macam. Tidak sekedar pakaian, tapi di balik pakaian ini nih juga perlu dioptimalkan. Kalau yang cara ini soal kalau hubungannya dengan pergaulan ya, pergaulan itu di dalam Al-Quran ada 2 etika pergaulan dengan lawan jenis. Kalau konteksnya itu ghadul basar itu bukan menundukkan mata. Kalau gini itu ghadul uyun, mata fisik. Basar itu di sini. Jadi kita diminta mengontrol cara pandang. Cara pandang pada diri sendiri maupun cara pandang pada lawan jenis. Ini yang harus kita bangun tradisi begini nih. Gimana cara ngontrolnya? Nah, ini juga bagian dari menciptakan ruang aman. Membangun kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik. Ini bangun citra diri begini nih. Bukan hanya makhluk fisik, apalagi hanya makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Manusia termasuk perempuan itu makhluk intelektual karena punya akal, dan makhluk spiritual karena punya hubungan. Itu perempuan ya, ayo citrakan dirinya sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Jadi laki-laki dan perempuan itu mesti disebut manusia, gitu. Kesadaran ini nih, disebut manusia itu kalau berakal budi, menggunakan akal dan budinya dalam semua tindakan.
Berakal budi itu artinya adalah memastikan tindakannya itu berdampak maslahat bagi diri dan pihak lain. Hanya dengan cara itu. Jadi kalau kita bergaul sebagai makhluk yang berakal budi, si perempuannya juga tidak merasa insecure kalau nggak cantik, insecure kalau nggak menarik perhatian lawan jenis. Jangan gitu insecure. Ini proses ya, proses. Tapi insecure karena nggak bisa manfaat, nggak bisa manfaat. Sehingga tentu saja menjaga kecantikan itu baik, tapi luruskan niat. Mempercantik dirinya itu bukan untuk membuat lawan jenis tertarik, tapi untuk menjaga kepercayaan diri. Biasanya nanti dirinya itu hanya jangan satu-satunya juga ya, percaya diri kan dengan kecerdasan, dengan begitu, dengan kebaikan. Tapi cantik kadang ini kan kayak ada titik kompromi ya di tengah-tengah. Ya, cantiknya itu supaya percaya diri sehingga bisa tampil maksimal gitu. Lebih Enggak pede ultra gitu. gitu ya, minimal ya tidak apa Gitu. tidak selebor 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 itu nggak peduli belas dengan penampilan itu. Ya peduli Gitu. satunya yang dipedulikan ya jangan, tapi sampai nggak memperhatikan sama sekali aja. Itu hanya dengan cara apa ya kesadaran seperti itu ya, kitanya menempatkan diri sebagai makhluk intelektual dan spiritual, kita melihat lawan jenis juga begitu. Gitu. Sehingga pergaulannya itu menjadi mencerdaskan dan menajamkan spiritualitas. Sehingga bareng berbuat kemaslahatan bersama. Hanya dengan cara itu, hifdzul furuj, nah ini etika yang kedua, menjaga alat kelamin jadi lebih mudah. Tapi kalau melihatnya sebagai makhluk seksual, sebagai objek seksual, ditutup serapat apapun, nggak akan aman. Karena kalau ditutup serapat apapun, justru yang tutup-tutup itu perempuan, loh ditangkap oleh otak sebagai tanda keberadaan objek seksual. Nah, idealnya begitu. Tapi nyatanya kan belum semua orang itu punya kesadaran sebagai makhluk intelektual dan spiritual ya. Minimal kitanya itu selalu ini menggunakan akal budi, itu artinya adalah menghitung gitu dalam tindakan itu, memilih yang terbaik. Yang terbaik itu gini Mbak Ida ya, yang terbaik itu tidak selalu baik loh, jangan salah. Yang terbaik itu ya kalau punya privilege itu pilihannya adalah yang lebih baik atau terbaik, ambil yang terbaik. Yang baik atau lebih baik, ambil yang lebih baik. Kalau ada dua pilihan ya, baik dan baik, ambil yang terbaik. Baik dan buruk, ambil yang baik. Buruk dan buruk, ambil yang terbaik dari dua yang buruk. Buruk dan lebih buruk, ambil yang buruk. Lebih buruk dan terburuk, ambil yang lebih buruk. Jadi terbaik itu ini loh, kita dikasih nalar. Dan terbaiknya jangan hanya menurut orang lain, menurut kita juga dong. Kan kita juga makhluk berakal budi. Perempuan yang cantik itu yang bla 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 bla. Kulitnya putih, ayo pikirkan itu cantik menurut siapa dan untuk siapa. Menurut perempuan dan untuk perempuan juga apa tidak gitu. Terus kita berpikir dalam segala hal ya, jangan sepenuhnya diserahkan pada orang untuk mendefinisikan kita. Itu objek kalau menyerahkan pada orang lain. Kita harus jadi subjek. Jadi subjek itu nggak harus jadi produsen ya. Jadi subjek itu kan intinya setiap tindakan kita punya alasan. Bahkan sebagai konsumen pun kita bisa menjadi subjek. Misalnya menjadi konsumen yang kritis. Nggak nurut aja sama iklan misalnya. Ya kita kan kadang nggak bisa nyetop ya, orang lain akan ngiklan.
Yang bisa kita lakukan adalah kitanya menilai apakah sebuah iklan itu, misalnya sebuah barang ini saya perlu apa enggak sih? Whitening, perlu nggak kita pakai whitening? Itu rasis banget. Itu kayak yang Nggih. kulitnya nggak putih itu lebih rendah nilainya. Kita disuruh whitening. Ayolah kita pikir, kita misalnya saya ya kulitnya coklat. Nah mau saya balurin whitening, terus kan gimana gitu Cukup loh. bersyukur ya Bu Apa ya, nggih cantik. Nggih. Apakah kita nurut pada definisi itu bahwa perempuan yang cantik adalah yang kulitnya putih, atau kita punya definisi sendiri? Perempuan yang cantik adalah perempuan yang bermanfaat, berguna, dan dia ya Amin. manfaat hidupnya. Maka saya manfaat, maka saya ada gitu. Ini saya kasih definisi nih. Kalau khairun nasi anfa'uhum linnas, berarti kita harus punya prinsip saya manfaat, maka saya ada. Gitu. Bukan saya putih, saya ada. Ya putih bagus, silahkan. Memang sudah dari sananya begitu. Itu mungkin Mbak Isda. Nggih, setia Bu. Masya Allah, matur nuwun banget. Bu, ini kebetulan ada lagi nih teman kita yang nanya. Nggak apa-apa nggih Bu, nggih sedikit molor. Nggak apa-apa nggih. Ya, ya. Ini ada dari teman kita, namanya Nisfi Rasito Ahmad. Izin bertanya Bu, saya pernah menyimak suatu film yang di situ ada fenomena yang memposisikan bahwa tidak perempuan saja yang harus memiliki ruang aman secara privat dan intim, tapi laki-laki juga sangat perlu untuk melindungi dirinya dari sinyal-sinyal pelecehan seksual akibat dari ketidakprivatannya dalam berinteraksi sosial. Hal tersebut saya amati dari salah satu film penyalin cahaya. Lalu yang saya tanyakan, menurut Ibu bagaimana cara kita membangun mindset yang peka terhadap ruang aman yang sama-sama perlu kita jaga terutama di dunia mahasiswa. Ya, ya memang Monggo Bu. laki-laki juga. Semua kan perlu ruang aman. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Karena laki-laki juga tidak selalu berada di posisi kuat dalam sebuah relasi. Tidak selalu. Laki-laki mahasiswa dengan dosen perempuan. Siapa lebih kuat secara sosial di kampus? Ya dosen. Secara sosial ya di kampus. Tidak secara keseluruhan, tidak. Laki-laki yang satu di depan laki-laki yang lain. Itu juga kan tidak sama power. Yang satu laki-laki mahasiswa, yang satu laki-laki dosen. Oh berarti ini si laki-laki mahasiswa perlu ruang aman. Itu. Nah gimana membangun kepekaan itu adalah dudukkan sebagai subjek. Sebagai subjek. Sebagai subjek itu artinya adalah kita mesti berbuat baik dan diperlakukan baik. Itu subjek tuh. Kita tidak boleh berbuat buruk dan diperlakukan buruk juga tidak mau, gitu, tidak mau. Jangan begini, diperlakukan buruk tidak mau, tapi berbuat buruk itu tidak subjek. Dia jadi objek karena kalah dengan nafsunya itu untuk dituruti segala-galanya. Kita juga mesti fair ya, kalau diri sendiri salah ya ayo. Mungkin ini bagian juga dari membangun kepekaan itu adalah kita harus gentleman gitu. Kita harus satria. Ini persen gitu ya. Kita harus satria itu artinya mungkin gini ya. Pada diri sendiri juga, relasi kita dengan diri sendiri juga harus adil loh. Jangan salah, tidak hanya dengan orang lain. Bahkan sangat mungkin kita hanya bisa berrelasi yang adil dengan orang lain kalau dengan diri sendiri juga adil. Itu biasanya gitu. Orang yang hormatnya berlebihan, itu biasanya pada yang lebih rendah juga kebangetan ininya, sombongnya. Sikapnya juga kebangetan. Makanya segala sesuatu itu mesti wajar. Nah, pada diri sendiri, membangun relasi yang adil pada diri sendiri itu misalnya gini, kita ingin curang, ya kita harus melarang. Pada diri sendiri itu loh. Kita ingin berbuat buruk pada, ya kita harus melarang. Kita ingin, ya harus melarang, tegas pada diri sendiri untuk berkata tidak gitu, pada diri sendiri. Karenanya nanti berlatih mengatakan tidak pada diri sendiri dan pada pihak lain.
Jangan pada diri sendiri tidak terus, termasuk keinginan yang baik, sementara pada yang lain iya terus, itu ya Ya, juga nggak itu juga enakan enggak. gitu ya Bu ya biasanya. Jadi prinsip dasarnya tadi kan kemaslahatan bersama. Maka jangan melakukan tindakan yang maslahat buat orang lain tapi dolim bagi diri sendiri, atau maslahat buat diri sendiri tapi dolim buat orang lain juga jangan. Maka cara membangun kepekaannya itu adalah uh, ini rada promo ya, bangun nalar kritis muslimahnya. Sebagai perempuan Siap. bangun nalar kritis muslimah. Karena kadang-kadang itu kita sebagai muslimah kayak diidealkan untuk taat mutlak, untuk jangan pinter, kawinnya sedini mungkin, terus diapain aja iya iya. Itu menurut saya kok bukan citra diri muslimah yang diharapkan. Karena kan tadi itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita itu makhluk berakal, berarti harus cerdas, bukan yang taat mutlak, tapi taat karena kebaikan itu. Oke. Siap Bu. Ini saya menasihati diri sendiri ya, karena ya gimana, kita juga harus saling mengingatkan, termasuk self reminder gitu Oke. ya. Baik. Siap Bu. Jadi itu nggih dari jawaban Ibu Nur kepada sahabat Nisfi dan sahabat FR Anissa tadi. Semoga cukup puas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga kami persilahkan. Jadi sebegitu banyaknya materi yang kita dapatkan dari Ibu Nur. Saya juga mencatat Bu, kebetulan saya sangat seneng banget. Saya dapat begitu banyak ilmu dari jenengan. Dan semoga bisa bermanfaat nantinya. Mungkin Amin. sambil nggih Bu, sambil mungkin nanti ada yang pertanyaan lagi, mungkin kalimat dari Ibu sebagai konklusi dari diskusi kita kali ini, diskusi kolaborasi kali ini Bu, terkait sesuai dengan tema, ada nggak yang pengen paling Ibu sampaikan gitu buat teman-teman semuanya terkait ruang aman dalam perspektif Islam ini sendiri sebelum kita tutup. Oke, jadi menciptakan ruang aman Nggih. baik secara lahir maupun batin, secara fisik, intelektual, dan spiritual untuk diri sendiri dan pihak lain, itu adalah panggilan iman. Panggilan iman, pembuktian iman. Maka ayo kita sendiri ikhtiar mulai dari diri sendiri, lalu power apapun nih yang kita punya. Kita kan orang dewasa ya, mungkin pada orang kecil, pada lansia, ayo kita gunakan, kita latih untuk bisa menciptakan ruang aman bagi diri sendiri dan terutama bagi pihak yang lebih lemah dan lebih rentan dari kita, sebagai tadi itu ya. Saya juga sekarang ada istilah yang baru nih. Semua kebaikan itu adalah panggilan iman. Karena iman itu menuntut pembuktian. Maka menciptakan ruang aman ini juga bagian dari iman, dari panggilan iman. Nah, mudah-mudahan ya semua kita bisa sehat, bisa selamat, dan bisa semangat menebar manfaat selagi sempat, karena aku manfaat maka aku ada. Terima kasih Mbak Ida dan teman-teman semua. Terima kasih pada CC ya, CC apa tadi? Ulul Albab. Ulul Albab Uin Malang. Semoga bisa terus ikhtiar menciptakan ruang aman, terutama di kampus, dan ruang aman di hati masing-masing. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Moga kalau ditutup. Baik. Demikianlah teman-teman dari Ibu, bahwasanya mohon izin ngasih garis besar ya Bu ya. Yang saya ambil di sini poin-poin utama adalah segala macam sesuatu hal itu marilah kita saling melindungi antar sesama, karena kita juga tidak tahu entah kita ada dalam posisi yang kuat, entah kita ada dalam posisi yang lemah. Kita harus tetap saling bermanfaat untuk sesama, tetap jaga silaturahim, karena segala macam hal itu juga mari kita kembalikan pada iman kita, lahir batin kita, iman, ikhtiar itulah yang utama dengan maqasidus syariah. Bahwasanya ruang aman itu sangat perlu buat kita, bukan cuma cewek aja yang perlu, tapi ternyata
cowok juga semuanya perlu ruang aman. Baik bener kata sahabat Nurul Sugiati, ruang aman ada untuk hati kita semuanya dan semoga tetap bisa jalin silaturahim antar sesama dan kita semua punya kesadaran terkait betapa pentingnya ruang aman dan kita saling melindungi karena kita juga miris Bu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ternyata ruang aman itu sangat susah untuk ditemukan dalam hal-hal tertentu. Maka mari ciptakan, mari saling menjaga, mari saling melindungi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu dan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin rasanya sangat kurang Bu waktunya, perlu yang lebih panjang lagi dan semoga ada next discussion antara kita nantinya antara Ngaji KGI, Ibu dan SCC UIN Malang. Baik, saya Ida Filzafatin Habibah selaku moderator dan perwakilan dari Komisioner SCC Ulul Albab UIN Malang. Mohon izin pamit undur diri apabila ada kesalahan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf nggih Ibu, nggih sahabat-sahabat semuanya dan sampai jumpa kembali. Selamat menunaikan ibadah puasa. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.